Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, melanjutkan kembali pembahasan kita, pengawasan kita di dalam kitab Safinatul Najah, di mana saat ini kita masih membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan tajhizul janazah, dengan mengurusi daripada akan jenazah. Dan sebelumnya kita telah membahas bahwa ada 4 perkara, ada 4 hal yang wajib dilakukan terhadap mayit. Terhadap mayit, yang mana 4 perkara tersebut adalah ghusluhu wa takfinuhu wa salatu alaihi wa dafnuh. Yang pertama adalah wajib untuk memandikannya. Kemudian yang kedua adalah wajib untuk mengkafaninya. Kemudian yang ketiga wajib untuk mensolatinya. Dan yang keempat adalah wajib untuk memakamkannya atau menguburkannya. Dan 4 hal ini wajib apabila mayit tersebut adalah mayit muslim yang meninggalnya tidak dalam keadaan syahid. Adapun mayit yang dia meninggalnya dalam keadaan syahid, maka tidak wajib untuk dimandikan, tidak wajib pula untuk disolati, bahkan dan dikafaninya itu dikafani beserta dengan pakaian yang dia pakai saat dia terbunuh, dan wajib untuk dimakamkan. Jadi yang tidak wajib kalau misalkan itu orang meninggal dalam keadaan syahid adalah tidak wajib untuk dimandikan dan tidak wajib untuk disolati, bahkan haram untuk dimandikan. Sebab ketika dimandikan itu akan menghilangkan bekas kesyahidannya. Daripada luka darah yang ada pada dirinya itu akan hilang apabila dimandikan. Maka itu haram untuk dimandikan. Itu menjadi bukti dan menjadi saksi atas kesyahidannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian haram pula untuk disolati. Tidak wajib untuk disolati, bahkan haram untuk disolati bagi mayit yang syahid tersebut. Sebab maghfuran lah, sebab orang yang meninggal dalam keadaan syahid itu telah terampuni daripada segala dosanya, maka tidak wajib untuk disolati. Tapi di sini juga kita harus pahami bahwa seseorang yang meninggal dalam keadaan syahid itu terampuni seluruh dosa-dosanya, yaitu adalah dosa-dosa yang kaitannya antara diri seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dosa kesalahan yang itu berkaitan dengan hak orang lain, maka itu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meski orang tersebut meninggal dalam keadaan syahid, terkecuali itu orang meminta maaf ataupun meminta ridha dari orang yang atau kepada orang yang dizaliminya. Karena itu Rasul menyampaikan bahwasanya yughfar lisyahid jami'ud dzunub illa ad-dain, diampuni bagi orang yang meninggal dalam keadaan syahid jami'ud dzunub, seluruh daripada akan dosa-dosanya, illa ad-dain, kecuali hutang.
Hutang Allah tidak berikan akan ampunan, sebab hutang itu berkaitan dengan hak orang lain. Dan ini juga berlaku di dalam dosa kemaksiatan atau kezaliman lain yang dilakukan oleh seseorang kepada akan orang lainnya. Dan itu dosa disebut dengan at-tabi'at. Ya, dosa yang kaitannya dengan hak orang lain itu disebut dengan at-tabi'at. Ya, dan kembali lagi itu tidak terampuni kecuali dengan kita meminta maaf atau meminta ridho dari orang yang pernah kita zalimi. Baik. Kembali lagi tadi itu, mayit muslim yang meninggalnya tidak dalam keadaan syahid, maka wajib dilakukan 4 perkara, yaitu dimandikan, dikafani, disolati, dan dimakamkan. Kalau dia adalah orang muslim yang meninggal dalam keadaan syahid, maka wajibnya hanya dikafani, itu pun beserta dengan pakaian yang dipakainya saat berperang, dan dimakamkan saja, tanpa perlu dimandikan dan tanpa perlu untuk disolati. Adapun mayit yang non muslim ataupun kafir, maka tidak wajib untuk dimandikan, tidak wajib untuk dikafani, tidak wajib pula untuk dimakamkan. Kalau mensolatinya tapi boleh. Tidak wajib untuk dimandikan, tapi kalau mayit kafir tadi itu dimandikan ya boleh. Tidak wajib untuk dikafani, tapi kalau mau dikafani pun juga hukumnya boleh. Tidak wajib dimakamkan, tapi kan kalau mau dimakamkan boleh. Tapi tidak boleh di pemakaman muslim. Untuk mensolatinya tidak wajib untuk disolati. Kalau disolati bagaimana? Oh, ini hukumnya haram. Nah, kalau yang masalah memandikan, dimandikan, dikafani tidak wajib, tapi kalau dilakukan tidak apa-apa. Dimakamkan, oh boleh, tidak wajib, boleh kalau mau dimakamkan, tapi tidak boleh di pemakaman muslim. Kalau masalah disolati memang tidak wajib, tapi kalau dilakukan maka hukumnya haram. Jadi itu berbeda dengan hukum memandikan dan mengkafaninya tadi itu. Baik, kemudian di waktu yang telah lalu kita juga telah membahas tentang tata cara di dalam memandikan mayit, yang mana minimalnya di dalam memandikan mayit adalah ta'mim badanihi bil ma', dengan meratakan air ke seluruh daripada tubuhnya dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki, sama seperti mandinya orang yang hidup dari hadas janabah, atau dari hadas al-haid ataupun juga nifas, sama. Ya, orang yang mandi junub atau mandi keramas ya, minimalnya adalah meratakan air ke seluruh tubuhnya tanpa terkecuali dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, di dalam memandikan mayit pun minimalnya paling sedikitnya adalah dengan meratakan air ke seluruh tubuhnya dari ujung kepala hingga dengan akan ujung kakinya. Nah, adapun yang paling sempurnanya ya maka diawali dengan membersihkan daripada akan kemaluannya, mengeluarkan kotoran yang ada di dalam perutnya, kemudian membersihkan daripada bagian-bagian hidungnya, mulutnya, kemudian telinganya. Setelah itu diwudui, kemudian dibilas yang pertama dengan menggunakan air yang bercampur dengan sabun, kemudian yang kedua disiram lagi atau dimandikan lagi dengan air yang murni untuk menghilangkan daripada sisa sabun pada badannya, kemudian disiram lagi untuk yang ketiga kalinya dengan akan al-mamzuj bis-sidr yang dicampuri dengan kapur, ya, dengan bil kafur, al-mamzuj bil kafur, air yang tercampuri dengan kapur barus. Dan itu yang menjadi yang terakhir untuk dimandikan kepada al-mayyit. Lebih afdal lagi 5 kali, lebih afdal lagi 7 kali, lebih afdal lagi 9 kali akan bilasan dengan perinciannya masing-masing, dan itu sudah pernah kita bahas di waktu yang telah lalu. Maka kita berlanjut kepada yang kedua daripada hal yang dilakukan terhadap mayit. Yang kedua adalah di dalam mengkafaninya. Dikatakan bahwasanya faslun fil kafani aqallul kafan thawbun ya'ummu. Minimalnya daripada kain kafan adalah thawbun ya'ummu, satu helai daripada thawb itu pakaian, atau yang dimaksud di sini adalah kain. Satu helai kain ya'ummu yang menutupi
secara menyeluruh, yang menutupi daripada keseluruhan badan ataupun tubuh si mayit. Baik itu laki, mayitnya mayit laki ataupun mayit perempuan. Minimalnya untuk kain kafan adalah 1 helai daripada akan kain yang menutupi keseluruhan badan daripada si mayit tersebut. Mau itu laki, mau itu perempuan, mau itu kanak-kanak, mau itu dewasa, minimalnya adalah 1 helai kain. Wa akmaluhu, dan paling sempurnanya, lirrajuli, untuk laki-laki, 3 lafaif, dengan 3 helai daripada akan kain. Afdalnya, sunnahnya atau sempurnanya bagi laki-laki itu dengan 3 helai kain. Waduhun wattatayyub, yang disertai dengan duhun atau minyak, wattatayyub, dan wewangian. Walil mar'ati, tambahannya, walil mar'ati, dan untuk perempuan, gamis wa khimar wa izar wa lifafatan, berupa 5 jenis atau 5 lembar, di mana 1 berupa gamis. Gamis itu yang menutupi dari leher hingga daripada bagian kaki atau mata kaki. Kemudian khimar, khimar itu kerudung, yaitu yang menutupi daripada kepalanya hingga bagian lehernya. Kemudian izar, izar sarung, yaitu yang menutupi di antara pusar sampai dengan kakinya. Walafafatan, dan 2 helai daripada kain. Itu untuk akan perempuan. Minimalnya untuk laki dan perempuan 1 helai kain yang menutupi keseluruhan daripada badan. Sempurnanya untuk laki-laki 3 helai kain, dan untuk perempuan 5 lembar berupa kerudung, kemudian berupa gamis, kemudian berupa izar, sarung, dan 2 lembar kain atau 2 helai kain yang menutupi keseluruhan daripada tubuhnya. Nah, itu ringkasnya. Nah, di sini sekarang kita bahas secara lebih rinci lagi. Di mana untuk kafan, sebelum kita bahas, tapi itu dulu. Untuk kafan itu terbagi menjadi 4 macam. Ada 4 macam kafan untuk mayit. Ada kafan yang merupakan hakullah, haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ada kafan yang menjadi haknya akan al-mayyit. Ada kafan yang menjadi haknya mayit. Kemudian yang ketiga ada kafan yang menjadi hakul ghurama, haknya orang yang menghutangi, alias ini mayit meninggal dalam keadaan dia menanggung hutang. Nah, daripada kain kafan itu ada yang menjadi haknya orang yang memberi hutang. Dan yang keempat daripada macamnya kafan itu adalah hakul warathah, haknya akan ahli waris. Kain kafan yang menjadi hakullah, haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah ma yasturul aurah, adalah yang menutupi auratnya. Kain kafan yang menjadi haknya Allah itu adalah kain yang menutupi aurat. Nah, ini berbeda antara laki dan perempuan. Kalau laki-laki ya auratnya mabaina surra war rukbah, dari antara pusar sampai lutut. Sedangkan perempuan ya jami' badaniha, seluruh badannya, ilal wajah wal kafain, kecuali wajah dan tangan. Nah, area aurat tersebut merupakan hakullah, haknya Allah. Hingga karena menjadi haknya Allah, maka tidak ada satupun yang bisa untuk menggugurkannya. Tidak ada yang bisa untuk ibaratnya ya. Tidak ada yang bisa untuk cancel daripada bagian area atau kain yang menutupi area tersebut. Kemudian yang kedua adalah hakul mayyit, haknya mayyit. Nah, kain kafan yang menjadi haknya mayyit adalah mayasturu baqiyatul badan,
kain yang menutupi sisa badan minal lafafatil ula, daripada lembar yang pertama, yaitu area yang melebihi aurat, itu merupakan haknya mayit. Jadi haknya Allah adalah bagian yang kain yang menutupi daripada aurat. Yang melebihi aurat hingga menutupi keseluruhan daripada tubuhnya, maka itu adalah hakul mayit, haknya mayit. Jadi mazada ala satril aurah, yang lebih dari penutup aurat. Yang lebih dari penutup aurat itu menjadi haknya mayit. Nah, disebut sebagai haknya mayit, maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah mayit bisa untuk menggugurkannya atau mengcancelnya. Ini menurut daripada Al-Imam Ibnu Hajar. Sedangkan menurut akan Al-Imam Ramli, memang yang melebihi bagian aurat itu merupakan haknya mayit. Namun mayit tidak bisa untuk mengcancelnya, tidak bisa untuk menggugurkannya. Kenapa? Karena di situ menyatu dengan hakullah, dengan akan haknya Allah Subhanahu wa taala. Maka satu lembar kain yang menutupi daripada seluruh tubuh itu merupakan haknya mayit karena sudah melebihi daripada penutup aurat. Wajibnya minimal yang menjadi haknya Allah itu adalah yang menutupi aurat. Sudah, itu haknya Allah, tidak bisa diganggu gugat. Yang lebih dari penutup aurat, ya berarti satu yang melebihi daripada penutup aurat, maka itu menjadi haknya mayit. Ya dengan kata lain, satu lembar kain yang menutupi seluruh tubuh badannya itu menjadi haknya mayit. Maka karena menjadi haknya mayit, Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan boleh si mayit itu berwasiat untuk ditinggalkan atau digugurkan itu. Engko, misalnya aku mati, engko kafane sarungan wae yo. Sing liyane sarung gak usah. Bagaimana? Boleh kalau menurut Imam Ibnu Hajar, karena yang melebihi bagian aurat itu menjadi haknya si mayit. Dia punya opsi, memiliki akan kuasa atau bisa atau memiliki opsi untuk mengambilnya atau untuk melepaskannya atau menggugurkannya. Tapi kalau menurut Imam Romli, memang betul itu haknya mayit, tapi tidak bisa untuk si mayit itu menggugurkannya, mengcancelnya. Kenapa? Karena sudah menyatu. Itu menjadi satu atau bernisbatkan kepada akan hakullah, hingga tidak bisa untuk digugurkan meskipun itu menjadi haknya. Maka dengan kata lain, ya wajibnya minimal adalah satu lembar kain yang menutupi seluruh tubuh. Nah itu kalau menurut Imam Romli. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar, ya terserah, mau satu kain menutupi seluruh tubuh boleh, atau cuman yang aurat boleh. Tapi ya afdalnya dan yang wajibnya tadi itu adalah satu kain yang menutupi daripada seluruh tubuh. Baik, kemudian yang ketiga adalah hakul ghurama. Haknya orang yang ngasih utang. Haknya orang yang ngasih utang kepada si mayit. Alias tadi itu kita gambarkan, ini mayit meninggal dalam keadaan dia menanggung hutang. Maka orang-orang yang memberi hutang kepadanya itu punya hak terhadap kafannya si mayit tadi ini. Dan haknya al-ghurama itu adalah lembar kain yang kedua dan ketiga. Lembar kedua dan ketiga itu menjadi haknya akan al-ghurama, menjadi haknya akan orang yang memberi hutang. Maka dengan kata lain, menjadi haknya al-ghurama, orang yang memberi hutang, dalam kata lain bahwasanya para pemberi hutang boleh dan punya hak untuk tidak mensetujui lembar kedua dan ketiga untuk mayit. Itu kondisinya apabila harta peninggalan atau at-tarikah dari si mayit tidak mencukupi untuk melunasi akan hutang. Bapakmu biar ikut duwe utang nang aku. Kene, balekno. Waduh, niki pun telas. Duwe bapak pun telas niki. Lho, gawe apa iki? Entek gawe apa? Nggih niki kula tumbas peralatan atau perlengkapan jenazah niki kula
tumbas mesan dan lain sebagainya plus kaine 3 niki damel ngafani bapak. Oh gak ono. Bu sing loro dol maneng. Nah, sing loro dol maneng gawe bayar ngepoki utangi. Bagaimana? Punya hak boleh. Maka tidak boleh maka yang lembar kedua dan ketiga harus minta persetujuan kepada al-ghurama. Kalau ada ghurama daripada akan al-ghurama orang yang memberi hutang tidak menyepakati atau tidak memberikan izin, maka tidak bisa untuk dikafani dengan lembar kedua dan ketiga. Nah, tapi kembali lagi, tapi itu kondisinya kalau memang tarikahnya tidak mencukupi. Kalau dibeli 3 lembar tidak akan cukup buat nyaur utang, maka berhak itu ghurama untuk menggugurkannya. Tapi kalau misalkan lebih-lebih peninggalannya atau tarikahnya tadi itu lebih-lebih, maka ya ghurama tidak punya hak untuk menggugurkannya. Kemudian yang keempat adalah hakul warathah, haknya ahli waris, yaitu mazada ala thalathatil afaif, yang lebih dari 3 lembar, lembar keempat, lembar kelima dan seterusnya, itu menjadi haknya ahli waris. Dalam artian kalau ini mayit misal katakan mau dikafani dengan 5 lembar kain, 5 helai daripada kain, maka boleh. Tapi harus persetujuan daripada ahli waris. Kalau ahli waris tidak menyetujui, oh ya tidak bisa. Lembar keempat, kelima tidak bisa. Tapi kalau ahli waris itu menyetujui, ya monggo silakan. Tapi lebih dari 3 itu hukumnya makruh. Boleh memang dikafani dengan 5 lembar tadi itu, tapi hukumnya makruh. Nah, dan yang lebih daripada 3 lembar itu harus persetujuan, harus disertai persetujuan daripada akan ahli waris. Nah, ini 4 macam kafan. Ada haknya Allah, ada haknya si mayit, ada haknya al-ghurama, dan ada haknya daripada al-ghurama. Kemudian yang namanya kain kafan itu untuk mempersiapkannya butuh duit, tuku. Maka dari mana diambilkannya daripada uang untuk membeli perlengkapannya, perlengkapan mayit tadi itu, diantaranya kain kafan. Maka makhudul al-kafan, sumber bahasa lain dana untuk membeli kain kafan ya diambilnya dari tarikatul mayit, dari harta peninggalannya si mayit. Oh, ini mayit duwe warisan kan? Iya. Maka diambil itu untuk perlengkapan, untuk tajhizul janazah, untuk pengaturan atau perawatan jenazah, ya ongkosnya biayanya diambil dari harta peninggalan. Lu gak dibagi waris, bagi waris seperti yang insya Allah karena kita singgung di waktu telah lalu, itu adalah nomor 5 dari 5 perkara. Itu yang paling terakhir. Nah, jadi ketika ada seorang mayit meninggal, maka hartanya itu dikenakan, ibaratnya ya, dikenakan 5 perkara. Yang paling terakhir itu adalah dibagi waris. Setelah sebelumnya dikeluarkan dulu al-hukuk al-muta'alliqa bi'ainit tarikah, hak-hak yang berkaitan dengan benda-benda harta peninggalan. Contoh, misal katakan ini orang yang mayit tadi itu punya tanggungan zakat. Dia pernah wajib zakat tapi belum bayar zakatnya. Maka diambil itu hartanya untuk dikeluarkan zakatnya. Oh, ini dulu pernah dia ngutang di Pegadaian, gurung ditebus. Bagaimana? Ditebus, diambil dari uangnya tadi itu untuk dipergunakan menebusnya dan lain sebagainya. Sudah selesai, maka kemudian itu uangnya dipakai untuk tajhizul janazah. Beli air, mungkin terus habis gitu kayak pendusone itu misal ada uang sewa kas misal. Kemudian ambulan kalau memang butuh ambulan, kemudian nanti yang sidirnya, sabunnya, kapur barusnya dan sebagainya itu sing ngedusi paling di gaji ono bayarane. Terus mari ngono ngeduk tanah, sing ngeduk tanah ono ongkose, kadang tanahe yo tuku sewa, mbok tuku dan sebagainya. Diambil dari mana? Ya diambil dari itu. Harta peninggalannya tadi. Beres semuanya, selesai, maka baru yang ketiga. Yang ketiga adalah ad-duyun al-mursalah fid dhimmah, utang.
duwe utang gak iki mayit? Iya ana utang. Oh nang apa? Nang fulan sakmene. Ya dilunasi diambil dari tarikah tadi itu. Beres bayar utang semuanya, keempat apa? Ada wasiat enggak? Oh iya ana wasiat. Ya sudah dilakukan wasiatnya, dijalankan wasiatnya. Diambil dari harta itu. Oh iya bapak biyen wasiat lek mati lek gak ono engko duwike 10 juta disedekahno nang masjid. Ya sudah diambil 10 juta, tapi dengan catatan tidak boleh lebih dari sepertiga sisanya. Beres wasiat sudah beres, baru yang kelima dibagi waris. Nah, lek misalkan meninggal orang meninggal, tarikahnya 10 M. Habis dipotong ini, dipotong itu 1, 2, 3, 4 ngeletek. Wis mari 4 ini ngeletek sisanya 100 juta. Bagaimana? Ya yang dibagi waris 100 juta. Guduk 10 M. Alhamdulillah bapakku sedo lah misalnya. Apa iya duwe akeh soalnya 10 M. Wah, sugih dadak iki misalnya. Ngeletek bapake duwe utang 9,9 M misal katakan utang. Ya kabeh 9,9 M. Wah. Kalau 100 juta misalnya, ya wis iku 100 juta wis bagi-bagian wis. Itu secara akan secara akan al-warathah atau al-irith, secara akan hukum waris itu. Jadi bukan langsung pek mati terus langsung duit dibagi waris ya enggak, ya tadi itu 5 perkara. Ya salah satu makanya itu untuk kafan diambil dari mana? Ya dari tarikatul mayyit, diambil daripada akan harta peninggalannya si mayit tadi itu ongkosnya. Nah, kecuali istri. Kalau istri itu diambilnya dari duitnya suami, ya, karena istri kan tanggungannya suami lagi, maka ketika meninggal itu si istri, maka nanti yang beli rokafane, yang lain sebagainya, petajis biayanya itu ya ditanggung oleh si suami. Kalau memang mampu. Nah, timbul masalah sekarang. Lah kalau misalkan ini orang yang meninggal tidak ada tarikah, tidak ada harta peninggalan, kismin lah kasarannya. Nah, miskin tadi itu. Atau istrinya meninggal, tadi sing wedok meninggal, si lakinya remek kaiso untuk membelikan atau menyiapkan perlengkapan jenazah. Bagaimana? Ya maka diambil dari Baitul Mal kalau memang ada. Baitul Mal. Kalau tidak ada Baitul Mal bagaimana? Kalau misalkan tidak ada sebelum Baitul Mal, ya siapa yang nafkahi? Dulu siapa sih waktu urip nafkahi? Ya iku nanti yang nanggung. Kalau memang tidak ada, ya diambil daripada akan Baitul Mal. Kalau tidak ada, ya maka diambilkan daripada mayyasirul muslimin, dari akan orang-orang muslim yang mampu. Ayo orang muslim sing sugih-sugih, patungan, ayo. Untuk ngongkosi atau bayari untuk perlengkapan jenazah si fulan ibn fulan tadi itu. Mereka yang nanggung. Nah, kalau misalkan seperti sekarang diambil dari kas kematian. Biasanya kan mesti ono kas kematian. Bagaimana? Ya tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi untuk runtutannya, rentetannya ya pertama dari tarikahnya kalau memang dia mampu. Kalau tidak mampu ya diambilkan dari Baitul Mal kalau memang ada. Kalau tidak ada ya baru ditanggung oleh mayyasirul muslimin akan orang-orang muslim yang mampu tadi itu. Baik. Nah, itu juga bisa diambil fayukhad min auqaf 'alal akfan atau diambil dari wakaf untuk kafan. Misal katakan tadi seperti kas kematian. Ya diambilkan dari situ. Kalau ada ya patungan itu orang-orang yang mampu ojo medit-medit anu gawe dulure sing wis mati tadi itu. Nah, ini untuk pengambilan kafan atau pengambilan ongkos biaya kafannya. Maka di sini kita bisa dapati bahwasanya untuk ongkos kafan itu ada 2 sumber. Ada sumber internal, ada sumber eksternal. Sumber internal itu maksudnya ya duit-duitnya si mayit tadi itu, harta peninggalannya mayit atau duit pribadinya lah. Kalau sumber eksternal ya berarti dari luar, entah itu dari Baitul Mal atau dari wakaf alal mauta atau kas kematian atau diambil daripada mayyasirul muslimin, dari orang-orang muslim yang mampu. Berarti itu sumber eksternal. Nah, nanti di sini ini pengaruh juga terhadap kain kafannya. Berapa kain kafan yang dipersiapkan untuk mayit itu juga terpengaruh, selain tadi terpengaruh dengan haknya Allah, haknya mayit, haknya akan al-qurama, haknya daripada si ahli waris, juga terpengaruh daripada akan sumber dananya tadi itu. Ini sumbernya dari mana? Internal apa eksternal? Kalau internal nanti begini, nanti kalau eksternal nanti
jadinya begini. Nah, perbedaannya apa? Kalau sumbernya internal, maka wajib 3 lembar kain. Kalau sumbernya dari sumber internal alias duit peninggalannya mayit sendiri atau duit pribadi dari akan suaminya si mayit tadi itu, maka wajib 3 lembar kain selama itu tidak mempengaruhi hutangnya. Kalau mengaruhi hutang berarti harus meminta persetujuan daripada al-ghurama seperti tadi yang kita sudah bahas. Tapi 3 lembar kainnya wajib kalau dananya itu dari sumber internal. Tapi kalau dari sumber eksternal, alias tadi dari Baitul Mal atau dari kas kematian atau dari orang-orang muslim yang mampu, maka wajibnya hanya 1 lembar kain saja. Tidak boleh 2, 3 apalagi lebih. Kalau didanai, dibayari, maka wajibnya cuma 1. Tapi kalau bayar dewi, maka wajibnya 3. Tapi 3 ini pun juga masih terkait atau masih tergantung oleh al-ghurama. Kalau mepet duit. Tapi kalau duit nak mepet, duitnya banyak, ya ghurama tidak ada urusan dan wajib untuk 3 lembar kain. Nah, kalau di sini kan kita lihat aqalluhu paling sedikitnya itu 1 lembar kain dan sempurnanya untuk laki-laki adalah 3 lembar kain. Oh, sempurnanya ini kan kataannya kayak sunnah. Tapi yang sebetulnya bahwasanya 3 lembar kain itu wajib dan itu minimalnya kalau kembali lagi dananya dari atau sumber dananya adalah sumber dana internal dari si mayit. Tapi kalau sumber dananya eksternal ya maka wajibnya hanya 1 lembar kain saja. Ini perlu diperhatikan, ini perlu dihati-hati. Karena nanti kita bisa di sini kita akan nanti bersinggung beberapa hal yang terjadinya itu di masyarakat khilaf berbeda dengan yang semestinya. Salah satunya ini. Nah, tahu kalau misalkan kalau misalkan diambil dari kas dana kematian itu apakah 1 lembar ataukah 3 lembar itu Allah alam. Tapi harusnya secara hukum syariatnya fikihnya 1 karena dananya dana eksternal. Tapi kalau dana yang internal duit dewi ya wajibnya adalah 3 dan tidak boleh kurang daripada akan 3 tadi itu. Baik. Nah. Misalnya kafan Nabi itu nafus akhir. Kala wa in kufina min ghairi malihi bi an kufina min mali man alaihi nafaqatuhu aw min baitil mal aw min al mawquf ala tajhiz al mauta aw min aghniya'il muslimin fal wajib thawbun wahid yasturu jami'al badan. Kalau dikafani dari selain hartanya tadi itu misal dikafani dengan ongkos dari orang yang dulu menafkahinya. Yang dulu belanjani tapi bukan orang yang wajib. Dia tidak wajib untuk menafkahi tapi dia nulungi. Misal kayak kakak belanjani atau ngekei duit belanja nang adik ya. Nanti yang nanggung kafannya adalah kakaknya yang dulu menafkahinya. Atau diambil dari Baitul Mal atau diambil dari tadi itu mauquf dari wakaf atau berarti kayak kas kematian atau diambil daripada akan orang-orang muslim maka wajibnya hanyalah 1 lembar kain yang menutupi daripada seluruh tubuhnya. Secara mu'tamad. Nah, adapun kalau dikafani dari uangnya sendiri 1 dan si mayit tidak berwasiat, tidak berpesan untuk kurang dari 3. Si mayit tidak berpesan, tidak berwasiat untuk kurang dari 3 dan para ghurama tidak melarang alias para ghurama itu memberikan ridho maka wajibnya 3. Itu gampangannya. Selesai. Kemudian timbul pertanyaan. Tapi ini فإن كان في الورثة محجور عليها المال وإلا فقتصر على 3 لأن الزائد عليها سنة. Nah. Itu. Maka di sini kita bisa untuk mendapatkan daripada kesimpulan bahwasanya minimalnya untuk kafan adalah 1 lembar kain yang menutupi seluruh tubuhnya baik laki maupun perempuan. Dan untuk sempurnanya adalah 3 lembar dan itu menjadi wajib ketika
dananya adalah dana internal atau dibiayai sendiri oleh al-mayyit itu sendiri. Ala kulli hal. Kemudian yang berikutnya yang perlu untuk kita pahami, al-fatan wizar wa kamis wa khimar. Kullu minha al-badan. Kemudian untuk perempuan wajibnya adalah 1 lembar kain, perincian sama. Dan wajibnya lagi kalau itu didanai dengan dana internal, itu kalau dana eksternal maka 1 lembar kain. Kalau dengan dana eksternal maka wajibnya adalah 3 lembar kain. Afdalnya, sempurnanya adalah 5 lembar tadi itu berupa kerudung, gamis, sarung dan 2 lembar kain. Akan tetapi di sini fi ma baina surati wa rukbatiha wa kamis khimar yuzar bakat wa falat ziyad al-khamsa makruha karahatan zin. Tadi kita dapati di apa di sini? Ya. 5 lembar paling sempurnanya untuk perempuan itu 5 lembar kain berupa tadi itu. Ini apabila di antara ahli waris tidak ada akan ahli waris yang mahjur alaih. Mahjur alaih itu bagaimana? Mahjur alaih adalah orang yang tidak sah untuk bertransaksi, untuk bermuamalah, jual belinya tidak sah. Loh kenapa? Bisa jadi karena dia majnun, gila. Orang gila itu kalau dia jual tidak sah, kalau dia beli pun juga tidak sah. Yang kedua karena sebab asiba karena dia masih kanak-kanak belum balik, arek cilik yang masih belum balik, tidak sah untuk menjual, tidak sah untuk membeli. Dan yang ketiga adalah orang yang al-musrif ini atau as-safah itu adalah orang yang menghambur-hamburkan daripada uangnya bukan pada sesuatu yang bermanfaat. Ini 3 macam orang yang, ya secara ringkasnya, 3 macam akan orang yang mahjur. Karena dia gila, karena dia masih kanak-kanak, atau tidak dia waras. Dia tidak waras itu maksudnya duwe iku moro nang laut bayhor. Gawe sapa? Gawe Nyi Roro Kidul misal katakan. Oh, gendeng iki. Aslinya gendeng ya, tapi gak gendeng. Ketone gak gendeng. Gak yo apa ya ibarat bahasa lainnya. Mengong lah, gendeng ya rada mengong rada konslet titik ya. Maka dia mahjur juga, tidak boleh dia bertransaksi sampai dia menjadi orang yang rasyid. Rasyid itu adalah orang yang bisa untuk mempergunakan hartanya dengan baik di dalam perkara yang bermanfaat. Kalau itu orang mempergunakan harta di dalam hal yang tidak bermanfaat, itu menghambur-hamburkan dari itu, maka ini disebut dengan orang yang safi. Safi ilmu al-badzir bimali, orang yang membuang-buang daripada akan hartanya tersebut. Nah, kalau ada di antara ahli warisnya itu yang mahjur tadi itu yang terisolir daripada muamalat atau jual beli, maka perempuan itu, mayit perempuan itu tidak boleh lebih daripada 3. Misal katakan ini seorang wanita meninggal, mempunyai akan ahli waris anak-anak putra-putri, misal katakan 5 semuanya. Yang 4 sudah balik, yang 1 masih kecil. Bagaimana? Ya sudah, berarti si mayit, si ibu tadi itu dikafani 3 lembar kain saja. Lu perempuan itu sempurnanya 5. Iya, memang perempuan itu dikafaninya sempurnanya adalah dengan 5 lembar kain. Tapi dengan catatan tidak ada dari antara ahli warisnya yang mahjur tadi, yang gila atau yang masih kanak-kanak. Di sini gampang itu. Kalau ada di antara ahli warisnya yang dalam keadaan gila atau dalam keadaan sabi kecil masih belum balik, maka si mayit perempuan tadi itu tidak bisa dikafani kecuali hanya dengan 3 lembar. Nah, ini sudah timbul masalah juga di masyarakat. Terkadang wedok wis langsung 5, tidak peduli adanya daripada ahli waris itu yang mahjur atau tidak mahjur.
Nah, itu dikatakan galaba ashan falyutanabbah lahu fa innal amal ala khilafihi. Maka ini perlu diperhatikan karena yang dilakukan itu berlainan dengan apa yang disebutkan tadi itu. Nah, ini untuk perincian daripada kain kafan. Maka khulasahnya, kesimpulannya, minimal laki perempuan 1. Dan lebih baik lagi adalah 3. Tapi dengan catatan, itu baik laki atau perempuan, dengan catatan kalau laki itu afdalnya 3 dan wajibnya juga menjadi 3. Kalau dananya itu dana internal dan si mayit tidak berpesan untuk dikurangi, serta para al-ghurama memberikan izin, maka wajibnya 3, tidak boleh kurang dari 3. Dan untuk perempuan itu 3 minimalnya. Kalau adanya daripada ahli waris yang mahjur, tapi kalau tidak ada yang mahjur, maka afdalnya sempurnanya adalah 5. Nah, dan rincian 5 tadi itu, yang pertama dipakaikan adalah sarung, kain yang menutupi di antara pusar sampai dengan akan lututnya, atau sampai di bawah lututnya. Karena yang dimaksud dengan sarung itu adalah yang menutupi area tersebut. Setelah sarung kemudian baru gamis. Gamis yaitu yang menutupi daripada akan bagian leher sampai dengan bagian bawah daripada atau sampai dengan akan kakinya. Kemudian setelah itu baru dipakaikan al-khimar. Pakaikan akan kerudung yang menutupi bagian kepalanya dan juga daripada bagian lehernya serta menutupi bagian daripada dadanya. Khimar. Kemudian yang keempat dan yang kelima ya 2 lembar kain yang menutupi daripada seluruh tubuhnya. Itu rinciannya. Jadi dari paling bawah atau yang paling awal dipakaikan itu adalah sarung, kemudian gamis, kemudian kerudung, kemudian baru 2 lembar kain yang menutupi seluruh tubuhnya. Itu rincian untuk perempuan. Kalau laki-laki tadi 3 lembar. 3 lembar ya 3 lembar biasa. Kalau misalkan lebih dari 3, tadi seperti yang tadi kita sudah singgung, kalau lebih dari 3 bagaimana hukumnya? Boleh. Kalau lebih dari 3 itu duitnya sendiri dan lain sebagainya dan disetujui oleh ahli waris. Lebih dari 3 boleh. Nah, lebihnya dari 3 adalah 5. 5 itu dengan rincian 3 berupa daripada akan kain tadi itu, dan yang keempat berupa al-imamah, dan yang kelima berupa akan al-gamis. Jadi pakaikan gamis, pakaikan akan imamah, udeng-udeng bahasane wong. Nah, terus kemudian baru 3 lembar kain yang menutupi seluruh tubuhnya tadi itu. Nah, ini daripada perincian untuk masalah kain kafan atau jumlah daripada akan kain kafan tadi itu. Nah, kemudian beberapa permasalahan terkait dari kain kafan, nanti insya Allah di akhir kita akan bahas tentang daripada daripada tata cara yang sempurnanya di dalam mengkafani mayit. Kalau paling sedikitnya ya boleh dibungkus gitu aja wis mari. Oh kain kafan itu blebetno, wis mari beres. Tapi nanti ada cara yang paling afdolnya atau paling sempurnanya nanti di akhir. Nah, sebelum itu beberapa hal yang patut diperhatikan selain dari jumlah kain kafan tadi itu dan sumber dananya dan lain sebagainya. Kain kafan satu, kain kafan jenis jenis kainnya kain apa? Jenis untuk kainnya kain apapun boleh. Kain apapun, jenis kain apapun boleh. Selama itu adalah jenis kain yang boleh dipergunakan oleh si mayit saat hidupnya. Selama itu adalah jenis kain yang dibolehkan untuk si mayit itu memakainya di kala dia hidup. Maka dengan kata lain, kalau laki-laki monggo dengan jenis kain apapun kecuali kain sutra. Karena laki-laki haram memakai sutra, maka haram pula untuk dikafani dengan kain sutra. Kalau perempuan dikafani dengan sutra bagaimana? Tidak apa-apa. Karena perempuan boleh untuk memakai daripada kain sutra, maka boleh. Nah, itu satu. Ya. Ini al-kafan al-maghzul la yajuzu at-takfin illa bima yajuzu lubsuhu fi hayatihi fa yahrumu takfin ar-rajul bi harir wa muza'far dun al-mar'ah ila akhirih. Law ta'arada al-harir wa najm fi dawl al-harir ila akhirih.
Kemudian yang kedua, dari segi akan warnanya, ya, dari segi warna kainnya. Apa warna kain ya, untuk kafan? Ya. Untuk warna kain kafan, maka afdalnya dan sunnahnya itu adalah yang berwarna putih. Ya, adalah yang berwarna putih. Sannu kaunal kafan min thiyabil bid. Dianjurkan, disunnahkan untuk kain kafannya itu dari kain yang berwarna putih, di mana hal ini didasari daripada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam At-Tirmidzi, ilbasu min thiyabikumul bid fa innahu khairu thiyabikum wa kaffanu fiha mautakum. Rasul menyampaikan bahwasanya pakailah daripada pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih, karena itu adalah sebaik-baiknya pakaian. Wa kaffanu fiha mautakum, dan kafanilah fiha di dalamnya akan mautakum, daripada akan mayit-mayit kalian. Kafani mayit-mayit kalian dengan kain yang berwarna putih. Maka sunnahnya adalah dengan kain yang berwarna putih. Kalau misalkan dengan kain selain daripada warna putih, bagaimana kalau dikafani dengan kain selain putih? Maka hukumnya boleh, tapi makruh. Nah, dengan warna hitam misal, katakan bagaimana? Oh, boleh, silakan, tapi makruh. Atau misal katakan diganti ambil pelangi, ya, Magiku Hibiniu. Bagaimana? Oh, boleh, tapi makruh. Lu tapi iki wasiate bapak, bagaimana? Nah, lek diwasiatno ndak boleh untuk dijalankan. Nah, ini lagi gitu. Boleh, tapi hukumnya makruh. Lek pas gak ono, misal gak ono kain putih, ya kain ireng, ya wis kain ireng, tapi hukumnya makruh. Lah ya apa kalau misalkan mayitnya itu wasiat, karena saya ini adalah orang metal ya, atau arek metal ya, maka nanti saya kalau dikafani harus dengan warna hitam ya. Nah, ono tulisannya apa? Nah, slang itu misal katakan ya. Bagaimana hukumnya? Nah, maka kalau mayit mewasiatkan dengan selain putih, tidak boleh untuk dilaksanakan. Loh, katanya kan boleh dengan selain putih. Ya boleh, tapi kalau diwasiatkan tidak boleh dijalankan. Kenapa? Karena itu makruh. Karena makruh lah oleh jenenge wasiat di dalam perkara yang dimakruhkan. Lah sik makruh aku tuh haram. Lah iya, makruh itu nyerempet haram. Makruh itu ya hal yang tidak boleh. Cuman kan rodok alus timbangannya haram gitu. Yang ini apa? Kalau selain putih boleh tapi makruh. Tapi kalau misalkan mayat mewasiatkan dengan warna selain putih, maka ahli waris tidak boleh untuk menjalankannya atau tidak boleh untuk memenuhinya. Baik. Kemudian terkait dengan akan kafan, nah sini fil harir lakin ma'al karah wal akhir. Wa yusannu tahsinul kafani. Ya, dan dianjurkan untuk memperbagus daripada akan kafan. Sing urip tok sing dianjurkan untuk memakai daripada pakaian yang bagus. Mayit pun ketika dikafani ya usahakno sing apik, sing bagus juga, ojo moro ditukokno sing kayak kain kain perban. Kafane kiai yo mati ae kok lapo kapan dhewe engko sisane gawe kongko-kongko misal katakan ya. Ditilep lah duit itu. Nah, jangan, tapi perbagus. Nah, kan Rasul juga menyampaikan bahwasanya idza kafana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu. Apabila salah seorang daripada kalian itu mengkafani saudaranya, maka hendaknya dia memperbagus daripada akan kafannya tadi itu. Karena juga disebutkan di dalam satu riwayat bahwasanya mayit itu satu sama lain nantinya akan saling berkunjung. Jadi sing apa ibaratnya? Nah, yang dayo-dayoan itu tidak cuma yang masih hidup, wa al amwat itu pun mereka dayo-dayoan ketemu satu sama lain. Lah inilah misalnya kok kafan sing elek apa meneh sing tambel-tambelan, nah rasaken yo isin kok dia. Nah, akhirnya dan itu disebutkan disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Uday, hasinu akfana mautakum fa innahum yatazawaruna fi quburihim. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Uday, Rasul menyampaikan hasinu, perbaguslah akfana mautakum,
kafan daripada mayit-mayit kalian, fa innahum yatazawaruna fi quburihim, karena sesungguhnya mereka itu saling berziarah, berkunjung, padha ndayo satu dengan yang lainnya fi quburihim, di dalam akan kubur mereka. Ini daripada akan orang-orang yang ahli as-salah, yang orang-orang salehnya, orang-orang yang beruntungnya. Mereka saling berziarah, sambang-sambangan. Ya kalau yang taleh, yang al-asi, ya sibuk dengan azab yang mereka dapati. Tapi para al-mu'minun, al-muslimun, yang orang-orang salehnya itu mereka merasakan kenikmatan surga di dalam alam barzakh mereka dan saling berkunjung satu sama lain. Bahkan dalam satu riwayat yang lain disebutkan saling berbincang-bincang satu dengan yang lainnya, kecuali ada orang yang diam. Ketika ditanyai kenapa itu fulan ibn fulan kok meneng ini pojokan, gak melok nimbrung dan lain sebagainya, dikatakan innahu mat bidun wasiyah. Iya, dia meninggal tapi tidak meninggalkan daripada wasiat. Dia meninggal, waktu dia meninggal atau waktu dia mati, dia tidak meninggalkan wasiat untuk ahli warisnya dan lain sebagainya. Maka akhirnya dia diam tok, bisa nggak ikut ngobrol dengan yang lainnya. Itu dalam satu hadis. Makanya dianjurkan juga untuk menyiapkan atau menuliskan wasiat. Loh, saya kan tidak punya utang, alhamdulillah. Ya maksudnya nanti utang, wasiatkan dengan wasiat yang lain. Saya wasiatkan kepada anak istri saya dan kepada seluruh saudara-saudara saya, kawan-kawan saya untuk taat dan takwa kepada Allah, menjalankan salat 5 waktu, bla 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 bla, pesan, memberikan akan pesan arahan. Itu juga termasuk al-wasiyah. Maka siapkan agar bisa untuk saling berkunjung dan saling berbincang-bincang. Akhirnya timbangannya tengah tengok ngenteni suwe kapan kiamat iki kok. Sumpek aku bengong ngelamun. Ya akhirnya bosan, boring ya. Tapi misalnya tadi itu mau ngobrol kongko-kongko ya. Ngopi dan lain sebagainya, bisi konco ini kan enak. Salah satu tadi itu. Makanya Rasul mengatakan bahas sinu akfana mautakum, berbagus kafan-kafan mayit kalian, karena mayit itu saling berziarah, saling berkunjung satu sama lain di dalam kubur mereka. Namun di dalam memperbagus itu tidak boleh yang mughalah. Mughalah ini yang berlebihan akan mahalnya. Sing api, tapi jangan untuk terlalu yang mahal, aja jor-joran sing luarang. Misal kain kafan siji ini atau sak paket lah 3 lembar regane 100 juta ya. Apa iki kain kafan premium ya. Ya masih api. Loh kan sunahnya afdolnya adalah diperbagus. Iya tapi ojo berlebihan di dalam akan al-ghala atau dalam mughalah, alias di dalam segi harganya tadi itu. Tapi yang baik. Kemudian disunnahkan pula untuk kain kafan tadi itu, yaitu yang 3 lembar atau yang 2 lembar untuk perempuan itu, untuk didupoi, bukan dupoi apa ya bahasanya, dipuhuri lah, diberikan akan puhur, jadi dibakar itu daripada dupo atau puhur, kemudian itu kainnya asepi lah dengan puhur tadi itu atau dengan dupo tadi itu. Ini hukumnya juga sunnah. Kemudian juga na'am kan luar sama hajur alaih au ghaib harumat takhalif al-kafan 'inda idin. Wa indahu tabkhir. Idza jamal di dalam akan dan sunnahnya untuk di tajmir, itu bahasanya adalah di tajmir. Tajmir itu di asepi dengan bukhur tadi itu. Ini sunnahnya untuk dilakukan sebanyak 3 kali. Karena dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan disahihkan mengikut atau menurut syaratnya akan Imam Muslim, Rasulullah menyampaikan idza jamartumul mayyita fajammiruhu thalathan, apabila kalian itu tajmir, tabkhir daripada kafan untuk mayit tadi itu, maka dibukhuri sebanyak daripada akan 3 kali. Nah, dan afdalnya adalah bil ud. Ini berarti kayak sing itu apa bata sing kayu apa bahasanya, bukhur kahru, semacam kayak gitu. Kalau memang tidak ada ya dengan seadanya daripada akan pewangian tadi itu untuk kain kafannya. Baik, kemudian ikrah ittikhad al-insan nafsi kafanan ila akhirih. Dan sudah cukup insyaallah beberapa hal. Kemudian yang berikutnya daripada terkait permasalahan di dalam kafan, kullu mayyitin ufina min malihi lam yakun lahu musawwatun wajib wa lam yakun alaihi sahal mayyit al-mahram. Nah, untuk mayit yang meninggal dalam keadaan ihram,
alias dia dalam keadaan tengah melaksanakan haji ataupun juga umrah, maka untuk pengkafanannya itu jika dia laki-laki maka tidak boleh untuk menutup kepalanya. Sedangkan kalau dia perempuan maka tidak diperbolehkan untuk menutupi daripada akan wajahnya. Kenapa? Karena min muharramatil ihram, daripada keharaman di dalam akan ihram, alias ketika seseorang itu tengah berihram baik untuk haji ataupun umrah, laki-laki tidak boleh untuk menutup kepala. Kalau menutup kepala nanti akhirnya kena kafarah atau kena dam bisa. Kemudian juga perempuan tidak boleh untuk menutupi wajahnya. Kalau misalkan dia cadaran biasa bagaimana? Ya nanti waktu dia ihram itu harus dilepas. Karena min muharramatil ihram, daripada halal perkara yang diharamkan saat ihram adalah bagi wanita adalah menutupi daripada akan wajahnya tersebut. Dan untuk keduanya baik laki-laki ataupun perempuan tidak diperbolehkan untuk dipakai wangi-wangian. Alias si orang yang meninggal dalam keadaan ihram tadi itu. Jadi kita ulang lagi, kalau mayit ini adalah mayit yang meninggal dalam keadaan ihram, maka tidak boleh ditutup kepalanya kalau dia laki, tidak boleh ditutup wajahnya kalau dia perempuan, dan kedua-duanya tidak boleh untuk diberi wangi-wangian. Kenapa? Ya karena orang yang tengah ihram juga haram untuk memakai daripada wangi-wangian. Maka ketika dia sudah meninggal haram juga. Ini kalau meninggalnya dia dalam keadaan ihram. Kalau meninggalnya tidak dalam keadaan ihram bagaimana? Oh ya tidak apa-apa ditutupi kepalanya, tidak apa-apa ditutupi wajahnya, tidak apa-apa dipakai wangian. Malah itu hukumnya sunnah untuk dipakai wangi-wangian. Tapi kalau dia meninggalnya dalam keadaan ihram tadi itu baru yang diharamkan. Ya. Kenapa diharamkan akan hal tersebut? Ya sebab orang yang dia itu meninggal dalam keadaan ihram, kelak ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dibangkitkan dalam keadaan mutalabbiyan, dalam keadaan bertalbiyah. Jadi dalam keadaan ya nanti dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan ihram dan mengucap labbaik Allahumma labbaik. Ya seperti halnya orang yang berhaji atau umrah atau orang yang muhrim. Maka meskipun dia sudah meninggal, tapi karena dia meninggalnya dalam keadaan ihram, maka hukumnya sama seperti orang yang muhrim atau orang yang pakai pakaian ihram. Maka tidak boleh tadi ditutup kepalanya dan lain sebagainya. Baik. Kemudian di sini disebutkan ada jalur hamal, ada ini masalah hamil jenazah. Ada di dalam akan hadisnya. Tadi. Kemudian yang berikutnya tentang permasalahan tata cara yang paling sempurna di dalam mengkafani mayit. Cara yang paling sempurnanya yang pertama adalah dengan meletakkan setelah dimandikannya daripada al-mayyit, setelah beres dimandikan dan dikeringkan atau dihanduki, kemudian di bagian-bagian lubang-lubang yang terbuka seperti halnya bagian hidung, bagian mulut, bagian telinga, kemudian juga bagian mata, serta al-qubul wa dubur itu ditaruh atau diletakkan akan kapas yang dicampuri dengan hanut. Hanut ini berarti yang sesuatu yang khusus dipakai untuk mayit, apa namanya? Kayak semacam borak yang kasarannya. Atau kasarnya kayak kapur barus, ya, juga dikatakan kapur barus, atau juga wangian sebagian memulihkan. Atau berarti seperti itulah. Hanut itu. Atau gampangannya seperti halnya kapur barus. Diletakkan pada lubang-lubangnya yang terbuka, hidungnya, kemudian bagian mata, kemudian bagian daripada telinga, kemudian bagian mulut, bagian daripada akan sawatain ay al-qubul wa dubur. Itu diberikan kapas tadi itu. Kemudian dan masing-masing juga diikat agar tidak yang sekiranya tidak terlepas ketika nanti dibawa atau dipindahkan itu tidak
terlepas dari tempatnya. Kemudian juga diletakkan daripada kapas yang diberikan wewangian dan diletakkan di bagian keningnya. Kemudian diletakkan di bagian daripada telapak tangannya, kemudian diletakkan di kedua lututnya, dan diletakkan di antara daripada akan jari-jarinya, kaki. Di mana itu adalah a'dha'is sujud, yang adalah anggota tubuh yang dipergunakan untuk sujud. Maka dimuliakan dengan meletakkan daripada kapas tadi itu yang diberikan wewangian pada anggota sujud tersebut. Nah, setelah beres, kemudian ini secara ringkas yang paling sempurna, yang sempurnanya dan yang ringkasnya. Kemudian dipersiapkan itu kayak apa di mejanya atau apa di apa sebutannya itu. Ya amben lah. Nah, di amben tadi itu dipersiapkan kainnya. Nah, kalau dia tadi dikafani dengan 3 lembar kain, maka kain yang paling lebar, kalau memang 3 lembar kain, 3 helai kain itu berbeda ukuran, maka yang paling lebar dan yang paling bagus di antara 3 kain itu yang diletakkan di paling bawah, hingga nantinya itu menjadi bagian terluar dari kain kafannya. Kemudian bagian yang kedua di atasnya itu yang lebih kecil lagi. Kemudian yang di atas paling atas itu yang paling kecil. Yang paling kecil. Tapi paling kecil itu masih menutupi daripada seluruh tubuhnya secara normal. Menutupi seluruh tubuhnya secara normal. Kudu menutupi seluruh tubuhnya dengan secara paksa. Karena terlalu ngepres ya akhirnya jangkis kasarnya itu gak nek kaos tok jangkis, tapi sing kain kafannya juga jangkis. Maka makruh. Maka meskipun paling kecil tapi tetap itu menutupi seluruh tubuh tanpa dipaksakan. Itu yang paling atas. Tapi afdalnya untuk 3 lembar itu sama. Nah, sama daripada akan ukurannya. Tapi yang paling bagus di antara 3 kain kafan itu yang diletakkan di paling bawah. Setelah itu diberikan. Nah, setiap kali dibentangkan satu itu diberikan akan wewangian dan juga diberikan itu seperti kapur barus. Jadi 1 lembar pertama kasih untuk wangian, kasih kapur barus, kemudian baru lembar kedua berikan itu daripada wangian kapur barus lagi, baru lembar yang ketiga berikan lagi itu. Setelah beres baru itu akan al-mayyit diletakkan di atas daripada akan apa namanya kain tersebut. Diletakkan daripada kain tersebut dan diposisikan, dikatakan dan diposisikan dengan cara tunsab qadamah, kedua kakinya diluruskan, kemudian kedua tangannya itu disendakapkan dengan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan berada di atas dada daripada akan si mayit tersebut. Kemudian diikat kasarnya dengan benang atau dengan kain hingga dia tidak berubah. Begitu juga yang ketika diletakkan itu apa namanya dan sebelumnya juga sunnah untuk mengikatkan daripada kain di bagian kepalanya ini agar dia tidak berubah daripada posisinya. Yang terkhusus adalah mulutnya ini tidak sampai dia terbuka yang menjadikan tidak kalau dipandang itu tidak elok untuk dipandang. Kemudian setelah itu baru dikafani dengan kain tersebut, yang mana lembar yang pertama itu diangkat dari sebelah kiri, dari kirinya diangkat, ditutupkan atau bungkuskan lah, atau ya dibungkuskan kepada si mayit. Baru setelah itu bagian kanan, itu baru lembar pertama. Kemudian di lembar yang kedua sama, yang kiri dulu, kemudian yang kanan, baru yang terakhir juga sama kiri dan kanan. Jadi selang-seling kiri kanan hingga habis 3 lembar kain tersebut. Setelah selesai, kemudian diberikan daripada ikatan di mana minimalnya paling tidaknya itu dengan 5 ikatan. 5 ikatan tersebut, yang satu itu di bagian atas kepalanya atau biasanya wong nyebuti tali pocong, bagian atas kepalanya. Kemudian yang kedua itu ala mangkibai, di bagian pundaknya. Kemudian yang ketiga itu di bagian al-ajaz, bagian pinggul, di bagian pinggulnya. Kemudian yang keempat itu ala rukbatain, di
kedua lututnya, dan yang kelima itu tahtal gadamen, di bawah daripada kedua kakinya. Dan 5 ikatan itu diikatkan dengan ikatan hidup. Nah, dalam artian ojo diikat mati. Nah, kenapa? Nantinya ketika di dalam kubur itu nanti sunnah untuk dilepaskan. Itu sebagai bentuk tafaulan maksudnya pengharapan, dengan seperti halnya terlepasnya ikatan yang mengikat daripada diri si mayit ini semoga terlepas dari segala kesulitan, kesusahan di dalam alam kuburnya. Itu bentuk tafaul itu pengharapan baik karena ketika dihubungkan dengan sesuatu perkara. Nah, itu kalau tafaul itu yang baik boleh, tapi kalau yang jelek jangan. Seperti misal katakan gelas pecah, tuh ono sing mati kok tanah. Apa iya gelasku pecah? Ya, tanganmu aja sing ngeladik dan lain sebagainya. Kok dihubungkan sampai mati nih wong? Nggak boleh kalau kayak gitu. Tapi kalau tafaul dengan yang baik, maka hukumnya boleh dan itu sunnah. Ya seperti tadi itu. Misal katakan contoh seperti halnya daging akikoh, itu sunnahnya tulangnya tidak dipatahkan atau tidak dihancurkan. Nah, kenapa ada tafaul sebagai pengharapan agar anak yang diakikoh ini pun tulangnya kuatnya. Dimasak dengan masakan yang manis. Harapannya apa? Pengharapannya bahwasanya anak yang diakikoh ini akhlaknya manis, ya, berakhlak dengan akhlak yang mulia dan seterusnya. Itu tafaul sesuatu hal yang boleh. Ya, sama halnya itu. Maka diikat dengan 5 ikatan tadi itu dengan ikatan hidup supaya nanti tidak repot untuk melepaskannya saat diletakkan di makam tadi itu. Nah, ini untuk cara paling sempurnanya di dalam mengkafani yang ringkasnya. Kalau kita rinci lagi panjang, tapi insya Allah itu sudah cukup jelas. Nah, adapun untuk perempuan, ya seperti tadi yang kita sudah bahas, yang pertama dipakaikan daripada sarungnya yang menutupi di antara pusar sampai dengan lutut. Kemudian yang kedua dipakaikan daripada gamisnya. Nah, gamisnya ini kalau misalkan mau kita bayangkan, itu kainnya dua kain, bukan 2 kain ya, kayak 1 kain lah, 1 kain panjang. Dan dibolongi bagian tengahnya alias bagian kepalanya. Nanti ketika mayit itu diletakkan di atasnya, karek di selubukno masukno di bagian leher kepalanya hingga menutupi dari bagian leher sampai dengan bawah mata, di bawah akan lututnya hingga di kakinya. Kemudian khimar itu yang menutupi kepala, leher dan juga sebagian daripada dadanya. Kemudian baru 2 lembar kain dengan cara yang sama, yaitu dari kiri kemudian baru ke kanan, diletakkan di atas dipan atau amben dan lain sebagainya, dan diberikan hanut atau gasing seperti halnya kapur barus dan wewangian. Ini daripada tata cara untuk mengkafani mayit. Dan akhiran penutup bahwasanya untuk dianjurkan atau disunnahkan untuk menulis pada kafan beberapa daripada tulisan. Nah, tapi sebelum itu mungkin timbul pertanyaan, bagaimana hukumnya untuk meletakkan daripada kertas misal katakan di dalam kain kafan al-mayyit yang bertuliskan misal ayat Al-Quran atau sesuatu hal yang lain, maka itu hukumnya haram. Haramnya karena nantinya akan bercampur dengan najasah. Karena hancur, keluar darahnya, keluar nanahnya dan sebagainya, maka kertas tadi itu akan ternajisi dengan, maka itu menjadi hukumnya haram. Tapi ada hadis yang menyebutkan akan kesunahan untuk menuliskan daripada akan beberapa zikir seperti halnya tulisan basmalah bismillahirrahmanirrahim, kemudian menuliskan la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Tuliskan di bagian kening atau bagian daripada wajahnya bismillahirrahmanirrahim dengan menggunakan jari telunjuk, ya, tanpa itu cuma dengan menggunakan jari telunjuk dia tuliskan pada keningnya bahwasanya bismillahirrahmanirrahim, kemudian di bagian dadanya la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Itu setelah dia dimandikan dan sebelum dikafani. Dan dalam satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasanya dikatakan anna man kataba hadha ad-du'a wa ja'alahu baina satril mayyit wa kafanihi lam yanalhu 'adzabal qabr wa lam yara munkaran wala nakiran. Siapa orang yang menuliskan doa ini kemudian dia letakkan di antara
daripada dada dan kafannya mayit, maka si mayit tersebut tidak akan tertimpa azab kubur dan tidak akan berjumpa dengan malaikat mungkar dan nakir, alias lulus langsung tanpa ujian. Apa itu daripada doanya adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu la ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Siapa yang menuliskan itu kemudian dijadikan di antara dada dan kafannya mayit, maka itu si mayit terbebas daripada azab kubur dan tidak bertemu dengan akan malaikat mungkar dan nakir. Nah, di sini para ulama berbeda pendapat. Sebagian itu mengatakan ya dituliskan di kertas tapi dibungkus hingga tidak nanti terkena atau ternajisi dengan najis. Atau lebih afdalnya lagi juga dituliskan ya tadi itu dengan menggunakan misal katakan rik, ludah, atau dengan menggunakan parfum dituliskan, karena kan dia tidak terlihat atau tidak ternampak, maka lam yathbut atau tidak ibarat itu tidak paten lah, tidak paten, tapi kan sudah dituliskan, maka dituliskan dengan minyak wangi la ilaha illallah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Entah itu di kafannya ataupun di dada akan daripada mayit, atau lengkapnya ya dengan basmalah di bagian keningnya. Itu ada hadisnya yang diriwayatkan akan oleh Al-Imam At-Tirmidzi tadi itu. Tapi kalau misalkan wis coba kayak spidol tulisi itu daripada kain kafannya, atau wis cek luwih barokah apa ditato. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana ya haram, tak boleh. Tapi kalau dengan menuliskan dengan tadi itu dengan rik, ludah atau dengan wewangian, maka hukumnya boleh karena itu tidak bertahan, tidak bertahan, dia menghilang daripada akan bentuk tulisannya hingga ketika nanti bercampur dengan najasa tidak sampai menajisinya, hingga tidak sampai ternajisi, maka hukumnya boleh tadi itu. Ala kulli hal, insyaallah nanti yang waktu yang akan datang kita akan membahas tentang masalah mensolati daripada akan mayit. Ini sebagai insyaallah bermanfaat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.